Thanks buat kamu yang sudah ngeklik video ini. Aku ucapkan selamat datang di channel Taiwan Beranda, disingkat Tanda. Untuk kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, perkenalkan, aku Mr. Tanda. Taiwan Beranda akan hadir mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan tentunya dengan cara yang berbeda. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Pastikan kalau kamu adalah orang pertama yang tahu ketika aku upload video baru. Dan di channel ini, aku akan membagikan kisah mistis, kriminal, dan juga insiden dari Taiwan dan juga dari belahan dunia lainnya. Akhir-akhir ini, pemberitaan di Taiwan ramai sekali membicarakan Kamboja, dan Kamboja. Berita ini juga trending di mana-mana, termasuk di media sosial dan juga di stasiun televisi berita di Taiwan. 囚禁园区不从就殴打凌虐，柬埔寨人蛇集团凶残手段让人不敢恭维。 Dan apa yang sebenarnya terjadi dengan Kamboja? Warga Taiwan kok bisa bekerja di Kamboja yang notabene perekonomiannya jauh di bawah Taiwan? Sebelum aku mulai kisah di hari ini, ada baiknya bagi kamu untuk bagikan video ini supaya teman-teman kamu jangan sampai tertipu. Karena sindikat penipuan ini ternyata tidak hanya menyerang warga Taiwan, tetapi juga menyerang warga dari negara-negara lainnya, termasuk dari Indonesia. Kamboja adalah salah satu negara ASEAN dengan kehidupan masyarakatnya yang tidak jauh berbeda dengan kehidupan di Myanmar. GDP Kamboja hanya berkisar 1.643 US dollar atau setara dengan 23 juta rupiah. Ini menjadikan Kamboja sebagai salah satu negara termiskin di ASEAN. Selain miskin, pemerintahan di Kamboja juga dinilai sangat korup. Sangat sulit bagi warga awam untuk memperoleh keadilan di Kamboja, dan bahkan warga asing juga diperlakukan dengan semena-mena di sana. Saat ini, Kamboja juga menjadi surga bagi organisasi sindikat penipuan online. Salah satunya adalah kawasan Sihanoukville yang menjadi saksi atas penyiksaan banyak warga asing. Sihanoukville adalah sebuah kota pelabuhan di bagian selatan Kamboja yang terkenal dengan keindahan pantainya ini. Dan satu-satunya pelabuhan yang dimiliki oleh Kamboja berada di kota Sihanoukville. Ratusan ribu investor asal Tiongkok datang ke wilayah ini untuk menanamkan investasi mereka. Kedatangan mereka menyulap Sihanoukville menjadi kota dengan ratusan konstruksi bangunan-bangunan bertingkat tinggi. Orang-orang lokal kini menyebut Sihanoukville sebagai Chinatown. Dan kecepatan pembangunan di kota ini telah membuat banyak penduduk setempat terkesima. Di luar keindahan pantai dan keramahan warga setempat, Sihanoukville yang dulunya sepi kini telah berubah menjadi kota gemerlap yang memiliki sisi-sisi kelam. Di dalam gedung-gedung hotel mewah dan kompleks perumahan yang megah, ternyata terdapat aktivitas kriminal ilegal yang tengah beroperasi dan tidak dihiraukan oleh warga setempat. Aktivitas ilegal ini berupa perjudian, kemudian cyberscam, kasino, cybercrime, hingga eksploitasi, dan juga perdagangan manusia yang sudah bersarang di jantung Sihanoukville selama bertahun-tahun. Sindikat kriminal ini menjalankan perusahaan bisnis investasi palsu yang biasanya bergerak di investasi cryptocurrency. Dan mereka merekrut pekerjanya melalui lowongan-lowongan kerja yang sengaja disebar melalui media sosial seperti Facebook dan juga iklan-iklan di internet. Dengan iming-iming gaji ribuan dolar, serta transportasi dan juga akomodasi yang sudah dibiayai, para korban biasanya ini berasal dari masyarakat menengah ke bawah akan tergiur. Dan berdasarkan hasil investigasi dari tim jurnalis Al Jazeera, ternyata ribuan orang dari berbagai negara dunia diketahui telah dipaksa bekerja di Kamboja untuk menipu korban lainnya dan kerap mengalami kekerasan oleh para perekrutnya. Pria dan wanita muda diperbudak, disiksa, dan dipaksa untuk melakukan penipuan. Mereka tidak bisa melarikan diri
dan bahkan jika ketahuan, mereka ini akan disekap berhari-hari dan kemudian dipukuli dengan tongkat listrik. Dan berikutnya adalah warga Taiwan kok bisa bekerja di Kamboja yang notabene perekonomiannya jauh di bawah Taiwan. Seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, para sindikat menyebarkan lowongan kerja yang menggiurkan melalui jejaring media sosial seperti Facebook dan lain-lain ke banyak negara di dunia. Warga dari negara yang bisa berbahasa Mandarin menjadi target utama mereka, mengingat pemilik sindikat rata-rata berasal dari kawasan Tiongkok. Dan tawaran menggiurkan tersebut tentu sangat mudah menjerat para korbannya. Apalagi ekonomi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja karena faktor pandemi. Ini juga termasuk dengan Taiwan. Dan mungkin kalian akan penasaran dengan jenis lowongan seperti apa yang mereka tawarkan. Kebanyakan mereka akan menuliskan bekerja sebagai asisten manajer, divisi pelayanan, atau pekerjaan kantoran pada umumnya. Dan kriteria yang dibutuhkan juga ternyata sangat-sangat mudah. Biasanya mereka akan menuliskan tidak membutuhkan keahlian khusus, hanya bisa mengoperasikan Microsoft Word, Excel, dan sejenisnya. Kemudian, gaji yang mereka tawarkan juga sangat bervariasi dan tentunya sangat-sangat menggiurkan. Dan rata-rata ini berkisar 3.000 US dollar hingga 6.000 US dollar. Di samping itu, para pekerja juga akan diberikan tempat tinggal dan juga makan gratis. Tetapi, apakah lowongan ini benar-benar nyata atau hanya jebakan? Dan karena tergiur oleh gaji yang sangat luar biasa tersebut, membuat banyak anak-anak muda di Taiwan memilih berangkat ke Kamboja. Dan ternyata setelah mereka tiba di Kamboja, perlakuan kejam seperti di neraka pun terjadi. Dan sindikat-sindikat ini terus memperbaharui skenario penipuan mereka, sehingga para korban akan terjerat masuk dan kemudian diperbudak oleh mereka untuk menjadi bagian dari penipuan. Bagi mereka yang mencoba untuk menolak bekerja atau tidak mencapai target yang telah ditentukan, maka para sindikat akan memukul, menyiksa, atau bahkan mengambil organ dalam tubuh korban untuk kemudian dijual. Menurut salah seorang warga Taiwan yang pernah menjadi korban dalam praktik penipuan ini mengatakan, anggota sindikat sangat menyukai warga Taiwan karena warga Taiwan dianggap memiliki etika kerja yang sangat baik dan warga Taiwan merupakan negara yang bisa berbahasa Mandarin. Sehingga biasanya mereka akan memberikan label bagi warga Taiwan dengan sebutan VVIP. Dan VVIP di sini bukan very important person, melainkan very important pig. Dan juga ada berita yang menyebutkan bahwa sindikat-sindikat penipuan di Kamboja saat ini tengah membutuhkan banyak sekali pekerja yang mau menjadi kaki tangan mereka. Bagi mereka yang sudah terlanjur tiba di sana, tetapi kemudian menolak atau memberikan perlawanan, maka para sindikat akan menggunakan berbagai cara agar akhirnya mereka pun menurut. Dan sindikat tidak tanggung-tanggung, mereka bahkan memperjualbelikan para korban layaknya memperdagangkan barang. Dan bagi yang dianggap tidak berguna atau tidak mampu bekerja sesuai dengan target, maka orang tersebut akan diambil organnya dan bahkan mayatnya dibuang begitu saja. Dan sebenarnya pemberitaan di Kamboja hingga hari ini masih terus berlangsung di Taiwan. Dan jika ada perkembangan lebih lanjut, mungkin aku akan bahas di video berikutnya. Dan penipuan di Kamboja ini tidak hanya menyerang warga Taiwan, tetapi juga menyerang warga Indonesia, Malaysia, atau bahkan dari negara lainnya. Bagikan video ini ke teman kamu supaya mereka jangan sampai tertipu. Bagi kamu yang tahu informasi lebih, silahkan tulis di kolom komentar. Dan semoga orang yang tertipu akan semakin berkurang. Demikian guys untuk video kali ini dan semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe kemudian bunyikan lonceng notifikasi. Taiwan Beranda, tanda akan hadir mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan tentunya dengan cara yang berbeda.